Halo semuanya, kembali lagi. Hari ini saya akan mengisi konten di YouTube saya dengan pembahasan itu laporan arus kas. Nah, banyak sekali yang bingung sebenarnya bagaimana sih menyusun laporan arus kas dan juga manfaatnya. Nah, sehingga saya berupaya menjelaskan terkait dengan laporan arus kas, namun dengan cara yang mudah, yang sederhana, yang mana keterpakaian di industri sebenarnya ini yang lebih lazim dilakukan ketimbang kalau kita banyak baca beberapa referensi buku. Tampaknya kayak laporan arus kas itu sulit sekali, banyak yang harus dihafal. Nah, sebenarnya tidak ya. Nah, konsep laporan arus kas harus dimulai dari hal yang sederhana, yaitu melihat esensi sendiri dari laporan arus kas. Oke, kalau kita lihat bahwa secara definisi laporan arus kas adalah laporan yang berupaya menjelaskan perubahan nilai kas di awal dan di akhir periode. Kemudian, kalau kita sudah melihat perubahan nilai kas di awal dan di akhir periode, mampu menjelaskan perubahan nilai tersebut dan kemudian menyajikan dalam 3 aktivitasnya, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, konsepnya ketika bicara laporan arus kas, ya 3 ini aja. Berarti kita melihat perubahan nilai kas di awal dan di akhir periode, menjelaskan perubahan nilai tersebut, dan juga menyajikan di dalam 3 aktivitasnya, yaitu operasional, investasi, dan pendanaan. Kalau dilihat dari 3 poin di sana, berarti sebenarnya kita hanya melihat dari buku besar kas dan bank. Nah, ini yang jarang banget kita pelajari dari berbagai referensi yang ada yang mau menjelaskan mengenai laporan arus kas. Jadi langsung kepada bagaimana menyajikan dengan metode direct, indirect gitu ya. Nah, tetapi konsep awalnya sebenarnya beranjak dari buku besar kas. Nah, ini buku besar kas ini yang harus kita tinjau dulu sebenarnya. Karena dalam prakteknya semua informasi ada di sini. Ya, jadi sebenarnya dalam penyajian dalam industri ada di sini kita bisa melihat langsung dalam prakteknya, yaitu kita melihat saldo awal kas dan bank. Nah, tadi kan adalah melihat saldo awal kas dan bank, yaitu di awal dan di akhir. Nah, kita mau menjelaskan 2 ini. Jadi ketika ada perubahan dari 17.100 ke 11.100. Nah, itulah bagaimana laporan arus kas itu berupaya untuk melihat nilai perubahan kas di awal dan di akhir periode. Ada perubahan sekitar Rp6.000 dan kita bisa jelaskan bagaimana perubahan itu terjadi, ya. Perubahan itu terjadi, kita lihat dari transaksi-transaksi ini yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Kemudian menyajikan dalam 3 jenis aktivitasnya, operasional, investasi, dan pendanaan, ya. Kita lihat di sini. Berarti kalau kita sudah melihat ada perubahan nilai kas 6.000, kemudian kita mau menjelaskan apa saja perubahannya karena ada penjualan, tunai penagihan piutang, penerbitan saham, penjualan mesin, dan seterusnya. Ada pembayaran bunga, pembayaran gaji, utilitas, pembayaran sewa, pembayaran tagihan, pembelian mesin baru, pelunasan utang, pembayaran dividen, pembayaran pajak. Hal ini akan mempengaruhi saldo kas dan bank, dan kita akan coba sajikan berdasarkan 3 aktivitas, yaitu operasional, investasi, dan pendanaan. Kita asumsikan di sini PT Jaya Setia, ya kan, dengan cash flow statementnya for the period ended Desember 2020. Nah, biasanya kalau angkanya terlalu kecil, kayaknya kurang seru ya. Kita tambahkan dalam ribuan rupiah sehingga angkanya jadi juta. Oke, nggak apa-apa. Kalau kita informasi kita tambahkan seperti itu, berarti di sini juga kita akan menyajikan dalam ribuan rupiah. Oke, ya. Kita mulai aktivitas operasional. Nah, cash flow statement yang kita akan susun di sini adalah cash flow statement berdasarkan direct method. Nah, itulah sebenarnya metode yang disarankan oleh PSAK 2, ya, terkait penyusunan laporan arus kas. Kenapa disarankan untuk menggunakan metode direct? Karena sebenarnya lebih mudah, hanya melihat dari buku besar kas dan bank, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa yang pertama dari kegiatan operasional. Kegiatan operasional yang pertama adalah uang yang diterima dari pelanggan, cash receipt from customer.
ketika kita melihat uang yang diterima dari pelanggan, kita akan cek ke buku besar kita. Uang yang diterima dari pelanggan itu dari apa saja sih? Kita menerima uang dari pelanggan biasanya dari dua case kita, yaitu penjualan tunai dan penagihan piutang kepada debitur. Nah, penjualan tunai dan penagihan piutang kepada debitur, ya. Nah, penjualan tunai 65.000 atau 65 juta kalau kita dilihat dari dalam ribuan rupiah, dan penagihan piutang 143.000 atau 143 juta. Nah, kedua angka ini kalau kita jumlahkan maka akan menghasilkan nilai kas yang diterima dari pelanggan. Ya, jadi kalau kita punya debitur dari penagihan piutang kita kepada debitur ada 10 debitur, 15 debitur. Nah, selama satu periode itu kita terima hasil penagihan berapa banyak. Nah, kita masukkan ke dalam cash receipt from customer. Oke. Kemudian yang kedua adalah cash paid to supplier, uang yang dibayarkan kepada pemasok kita. Nah, uang yang dibayarkan kepada pemasok kita, yang angka ini kita dapatkan dari mana? Uang yang dibayarkan kepada pemasok, kita lihat sisi pengeluaran kas dan bank kita. Kita memiliki pembayaran tagihan kepada pemasok, angka inilah yang kita ambil. Jadi, angka ini kita akan gunakan untuk kita masukkan ke dalam cash paid to supplier. Oke. Berarti kalau kita tadi tandai dulu ya, biar mungkin akan lebih mudah untuk diingat nantinya. Kita tandakan dulu pakai warna. Berarti ini sudah. Nah, ini akan dimasukkan kepada sini. Oke. Kalau cash yang dibayarkan kepada pemasok, ya kan, dibayarkan kepada pemasok, kita berikan warna juga, maka warna itu akan senada dengan ini yang dibayarkan kepada pemasok. Kemudian adalah uang yang dibayarkan untuk kegiatan operasional. Dari mana angka ini? Uang yang dibayarkan kepada untuk aktivitas operasional. Aktivitas operasional perusahaan kita tilik dari sisi kreditnya kas dan bank. Di sini ada pembayaran gaji. Nah, pembayaran gaji, kemudian ada pembayaran utilitas, kemudian ada pembayaran sewa. Nah, pembayaran sewa ya, yang dibayar di muka, berarti kan kita keluar uang sebenarnya, walaupun sewanya mungkin belum dipakai ya. Jadi pembayaran terkait aktivitas operasional yang 3 ini kita kategorikan sebagai kas yang dibayarkan untuk operating expense. Oke, lanjut lagi. Kas yang dibayarkan untuk interest bunga, kita lihat bunga. Terkait dengan bunga, kita lihat kita punya pembayaran bunga. Nah, pembayaran bunga ini kita tandai lagi ya. Kita tandakan warna yang hijau. Pembayaran bunga, maka akan masuk ke sini adalah pembayaran bunga. Kemudian adalah kas yang dibayarkan untuk tax, ya, tax, beban pajak. Nah, beban pajak itu kita lihat, oh ada ternyata kita pembayaran untuk pajak. Kalau pembayaran untuk pajak, kita kasih warna yang lain lagi. Nah, disinilah untuk pajak. Nah, total dari keseluruhan yang dibayarkan baik kepada supplier, operating, interest, dan tax. Nah, totalnya kita tandingkan dengan uang yang diterima dari pelanggan. Itulah yang disebut dengan cash provided by operating activities. Adalah nilai kas yang disiapkan ya, nilai selisih kas yang ada dari kegiatan aktivitas operasional perusahaan. Nah, baiknya ketika nilai cash provided by operating activities harus bernilai positif, yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut masih liquid atau masih mampu untuk memaintain kegiatan operasionalnya. Ya, kalau dia bernilai negatif berarti sudah mengalami kesulitan keuangan. Nah, disinilah letak analisis yang bisa digunakan nanti untuk analisis rasio keuangan perusahaan menggunakan arus kas. Kita melihat dari aktivitas operasionalnya, ya. Nah, kemudian masuk kegiatan investasi. Kegiatan investasi hanya mencakup biasanya pada pos untuk pembelian aset tetap, penjualan aset tetap, atau pembelian dan penjualan atas investasi. Nah, kalau kita lihat lagi dari buku besar kas dan bank, ada penjualan mesin. Nah, ada penjualan mesin. Penjualan mesin ini itu akan masuk ke investasi ya. Penjualan mesin, kemudian ada pembelian mesin baru. Nah, ini ada 2. Nah, kita akan kategorikan dia di dalam kegiatan investasi ya. Kita buat warnanya yang sama. Oke. Ini keduanya ini adalah aktivitas dari investasi. Kebetulan dalam contoh kita hanya mesin. Nah, bedanya adalah ketika dia menghasilkan angka positif namanya cash provided
by operating activities, misalnya ada provided. Tetapi ketika dia angkanya adalah negatif, berarti cash used by investing activities, investasi. Nah, kemudian kita masuk ke aktivitas pendanaan. Di dalam aktivitas pendanaan terkait dengan pos di dalam posisi keuangan, yaitu adalah kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Nah, transaksi-transaksi yang ada adalah pertama di sini ada penerbitan saham. Penerbitan saham kita berikan warna coklat. Oke, penerbitan saham itu akan menambah. Maka di sini poinnya adalah menambah. Kemudian ada pembayaran hutang bank. Pembayaran hutang bank akan mengurangi kas. Maka dia sifatnya akan berkurang, ya. Oke, lihat, mengurangi. Kemudian untuk dividen juga sama, pembayaran dividen juga akan mengurangi. Pembayaran dividen. Oke, pembayaran dividen akan mengurangi, dan yang terakhir kita melihat selisihnya, yaitu adalah dari 20.000 atau 20 juta dikurangi dengan 50.000 atau 50 juta, kemudian 8.000 atau 8 juta, dan hasilnya minus 38.000 atau 38 juta, ya. Itu adalah cash used by. Jadi perhatikan penggunaan provided by dan used by. Nah, angka di investing tadi cenderung bisa positif, bisa negatif, ya. Karena kalau positif artinya perusahaan banyak melakukan penggantian aset, penjualan aset yang mungkin tidak terpakai dengan tujuan untuk membeli di kemudian waktu, atau pada saat dia berangka negatif berarti mungkin saja terjadi ekspansi perusahaan, ya, meningkatkan kapabilitas perusahaan dalam produksi. Nah, sehingga dia perlu untuk aset yang baru. Nah, maka untuk investing activities harus dianalisis lebih mendetail sebenarnya ketika menunjukkan angka positif dan negatif, karena tidak ada patokan secara ideal seperti operating activities yang seharusnya positif. Demikian juga di financing activities tidak terlalu ada patokan antara harus positif atau negatif, karena bisa menimbulkan persepsi yang memang keduanya menunjukkan hal yang baik. Ketika dia positif berarti perusahaan sedang mencari pendanaan dan akhirnya mendapatkan banyak pendanaan, baik itu pinjaman ataupun penerbitan saham. Negatif pun bukan berarti jelek, berarti adanya upaya perusahaan di dalam melakukan pembayaran hutang-hutangnya, gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada perubahan nilai kas sebesar Rp6.000. Berarti kita sudah bisa menjelaskan tentang perubahan nilai kas tersebut. Dan kemudian ditambah dengan saldo kas awal menjadi saldo kas akhir 11.100. Maka konsep ini terjawab bahwa laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan perubahan nilai kas di awal dan di akhir periode, menjelaskan perubahan-perubahan tersebut, serta menyajikan dalam 3 aktivitas: operasional, investasi, dan pendanaan. Nah, ketika kita memahami laporan arus kas dari buku besar seperti ini akan menjadi sangat dasar sekali ketika kalian akan lompat ke pembahasan yang lebih kompleks. Nah, terkadang tidak banyak yang buku-buku atau tutor yang menjelaskan bagaimana membangun konsep laporan arus kas dari buku besar, karena ini adalah sebenarnya basic ketika kita mempelajari laporan arus kas, ya. Jadi kalau kita mau mempelajari laporan arus kas, pahami dulu ini. Belajarlah kategori itu dari tabel ledger kas dan bank. Ketika kita sudah mampu menguasai ini, kita akan lebih mudah untuk melanjutkan kepada soal-soal yang lebih kompleks, yaitu dengan berdasarkan analisis laporan keuangan yang diberikan serta informasi tambahan lainnya. Oke, kalau dari sini kita sudah paham, maka kita bisa beralih kepada pembahasan salah satu soal, ya. Saya mengambil adalah soal 3. Nah, kalau teman-teman misalnya pengen tahu soal-soalnya itu dari mana, nah, soalnya itu bisa di-download dari website mahirakuntansi.com. Di bagian artikel, saya sudah menyajikan soal terkait dengan PT Sahabat dalam pembahasan laporan arus kas. Nah, silakan ke mahirakuntansi.com dulu dan kalian bisa download di artikel, dan kita lanjutkan lagi video ini setelah kita melihat file tersebut. Nah, tampilannya akan seperti ini, yaitu adalah di soal yang 3, saya tulis ya. Berikut ini adalah PT Sahabat melaporkan informasi Comparative Statement of Financial Position di 31 Desember 2019 dan 2018, serta Income Statement di 2019. Kalau kita sajikan di sini, lihat penyajian dari PT Sahabat. Ini yang kita sebut dengan Comparative Balance Sheet, ya, ada Comparative Balance Sheet.
di sini yaitu adalah 2018 dan 2019 dengan informasi-informasi yang disajikan di 2018 dan 2019. Kemudian ada informasi tambahan terkait dengan laporan laba rugi untuk 2019 serta informasi tambahan di 2019. Nah, kalau kita mau menyelesaikan soal laporan arus kas ini, nah kita harus menyiapkan juga buku besar sebenarnya ya. Mari kita bahas. Kita lihat di sini. Nah, seperti ini ya tampilannya. Oke, kita siapkan dalam dua sisi. Yang satu adalah buku besarnya, penyajian buku besar, dan yang satu lagi adalah masuk ke cash flow-nya. Oke, saya akan membahas dengan dua metode, baik itu metode direct dan indirect. Terlebih dahulu, saya awali dengan metode direct. Di dalam metode direct, kita memulai dari aktivitas operasional. Di sini aktivitas operasional saya masukkan adalah uang yang diterima dari pelanggan, uang yang dibayarkan kepada pemasok, uang yang dibayarkan untuk operasional, uang yang dibayarkan untuk beban bunga, dan beban pajak. Nah, konsep yang pertama adalah ketika kita menentukan berapa uang yang kita terima dari pelanggan. Kalau uang yang kita terima dari pelanggan, umumnya ada dua, yaitu transaksi secara tunai, mereka membeli secara tunai, atau penjualan secara kredit ya, berarti kita menjual secara tunai ataupun penagihan piutang. Oke, jadi ada dua ya, uang yang kita terima itu dari pelanggan karena penjualan secara tunai atau tagihan kita kepada pelanggan-pelanggan kita. Kita buat buku besar account receivable di sini. Ya, buku besar account receivable sudah disiapkan di sini. Saya akan coba menjelaskan. Yang pertama adalah masukkan saldo awal atas piutang usaha. Saldo awal atas piutang usaha senilai 23.200. 23.200 kita masukkan di sini 23.200. Kemudian kita masukkan adalah unsur penambah dari piutang usaha adalah penjualan. Nah, kita lihat angka penjualan, kita asumsikan penjualan di sini karena tidak ada keterangan lebih lanjut, saya asumsikan ini adalah penjualan kredit seluruhnya. Saya masukkan di dalam account receivable. Nah, oke, kalau sudah kita lihat di sisi sebelah kreditnya account receivable ada uncollectible debt, yaitu sempat terjadi penghapusan atas piutang yang tidak tertagih. Kita lihat keterangan yang H, ada penghapusan piutang tak tertagih pada tahun berjalan 200. Jadi penghapusan piutang tak tertagih sebesar 200 itu harus mempengaruhi buku besar piutang karena membuat jurnalnya adalah allowance for doubtful account, mengkreditkan account receivable. Berarti account receivable harus dikurangi saldonya. Nah, itu dari keterangan yang H. Oke. Nah, informasi H itu ada. Oke. Kalau sudah, kita lihat ada closing balance. Closing balance itu dari saldo akhir piutang usaha di 31 Desember. Di situ ada angka 30.000 atau 30 juta ya. Maka kita masukkan di sini 30.000. Nah, dari informasi yang kita sudah capture tadi, berarti ada saldo awal, ada penjualan, ada uncollectible debt, ada closing balance. Kita bisa menentukan besarnya collection, artinya uang yang kita kumpulkan dari tagihan piutang usaha. Nah, di sini kita jumlahkan lebih dahulu 600 dengan 23.200. Angka saldo ini akan sama dengan ini. Ketika ini sama, kita tahu ini, maka kita bisa mencari angka collection 593 juta. Kita masukkan 593 juta sebagai uang yang diterima dari pelanggan. Nah, masuk pos berikutnya adalah uang yang dibayarkan kepada pemasok atau supplier. Uang yang dibayarkan kepada pemasok atau supplier kita mulai dari buku besar persediaan. Logiknya seperti ini. Ketika kita punya persediaan awal ada 10.000, kita ambil dari angka persediaan. Persediaan ada angka 10.000 di sini, kita masukkan 10.000. Dan kemudian kita lihat bahwa persediaan ini berkurang jikalau ada transaksi penjualan, berarti yang tercapture di dalam COGS, harga pokok penjualan. Kita lihat di sini ada cost of sales 420, kita masukkan angkanya 420 dan kita tutup dengan closing balance dari inventory. Inventory memiliki closing balance 12.000. Kita masukkan di sini 12.000. Maka kita akan mendapatkan angka totalnya adalah 420 ditambah 12. Jadi 432.000 kita pindahkan ke sini, berarti ada opening balance 10.000, maka angka pembelian adalah 422.000 atau 422 juta. Kita tambahkan di sini informasi juta. Oke. Angka pembelian ini akan mempengaruhi buku besar utang usaha.
Buku besar utang usaha dari informasi yang sama kita mengetahui adanya saldo awal ya. Saldo awal adalah 4.000 atau 4 juta. Kemudian pembeliannya ini kita ambil dari inventory. Karena logiknya adalah ketika kita punya barang 10.000, sempat terjual 420, masih ada sisa 12.000, berarti ini ada terjadi pembelian nih. Kenapa? Karena kita bisa menjelaskan terjadi penjualan 420 dengan mengkreditkan inventory mengakui sebagai COGS dan masih ada saldo akhir 12. Jadi logiknya ketika kita punya barang cuma 10.000, kita bisa jual 420.000 dan juga masih ada sisa 12.000, berarti ada pembelian 422.000. Nah, 422.000 ini kita asumsikan secara kredit, maka mempengaruhi buku besar utang usaha. Nah, ketika ada saldo awal, ada pembelian, kemudian juga ada saldo akhir, kita bisa menentukan besarnya pembayaran kita kepada supplier. Jadi membaca buku besar itu harus tahu story-nya biar kita bisa benar-benar memahami penggunaan buku besar ya. Di sini kalau kita pikirkan bahwa kita punya hutang awalnya 4.000, membeli lagi secara hutang 422.000, berarti hutang kita udah semakin banyak. Tetapi kenapa di akhir periode hutang kita tinggal 6.000? Berarti ada yang kita bayar. Nah, angka yang kita bayar kepada pemasok kita masukkan. Ingat, ini adalah basisnya adalah cash flow. Kita melihat adalah benar-benar nilai kas. Karena fungsinya adalah tadi menjelaskan perubahan nilai kas. Jadi seluruh transaksi yang terkait dengan kas dan bank, saldo kas dan bank itu harus tercapture di dalam laporan arus kas. Oke, kemudian kalau hutang usaha sudah, kita masuk kepada berikutnya adalah cash paid for operating expense. Ya, uang yang kita bayarkan untuk kegiatan operasional. Untuk kegiatan operasional kita mulai di sini ya. Konsepnya adalah untuk mengetahui berapa nilai yang kita keluarkan untuk operasional, untuk kegiatan operasional, kita sebut dengan nama cash operating expense. Ini angka kita harus cari, yaitu adalah nilai operating expense yang benar-benar keluar uang. Nah, sedangkan operating expense yang di sini ini mencakup biaya yang sifatnya accrual pun masuk. Ya, contoh kalau kita bayar gaji, bayar listrik, bayar iklan, itu mungkin sudah directly atau langsung diakui sebagai beban. Benar-benar kita sudah keluar uang dan boleh dibebankan. Tapi terkadang ada misalnya beban gaji pada hutang gaji, ada gaji yang terhutang, gitu kan ya. Karena konsep accounting kan adalah accrual basis. Jadi ketika beban itu sudah terjadi, beban gaji walaupun belum dibayar, maka hutang gaji, beban gajinya akan mempengaruhi laporan laba rugi dan akan ikut serta dalam operating expense. Operating expense yang meningkat karena beban gaji, laba menurun. Nah, di sini kita akan mengembalikan operating expense yang seluruhnya tadi masuk menjadi hanya yang cash operating expense. Nah, maka kalau saya informasikan ada beberapa kunci penting terkait ini ya. Yang pertama adalah kita harus coba bersihkan dulu dari yang namanya di sini ya, yang namanya non-cash expense. Non-cash expense kita ini ada dua dulu di sini. Ya, ada depresiasi dan bad debt. Non-cash expense kita tuh ada dua sementara ini. Ya, yaitu adalah di bad debt expense dan depreciation expense. Dari mana angka depreciation of machine? Ya, ada angka depreciation of machine. Kita lihat di sini dulu ada depreciation of machine. Kita dapat angka dari mana? Kita lihat ada accumulated depreciation 120 ya, kemudian menjadi 105. Nah, di sini kita tidak bisa lihat hanya pada dua. Oh, ada 120 ke 105. Nanti kita akan bingung ya. Kita harus mempertimbangkan terjadi penjualan. Kalau kita lihat di sini ada penjualan, yaitu sebuah mesin lama yang harga perolehannya 70 juta dengan akumulasi penyusutan 30 juta ditarik dari pemakaian. Berarti sudah ada akumulasi penyusutan yaitu 30 juta. Berarti di sini dipengaruhi oleh informasi yang D. Ya, informasi D ikut andil dalam menentukan depresiasi mesin di periode tersebut. Kalau mungkin saya mau bantu bukakan, di sini ada buku besar Accumulated Depreciation. Karena ada biasanya beberapa orang lebih familiar dengan menggunakan buku besar, maka saya coba menggunakan buku besar ya di sini ya. Oke, kita akan coba dengan buku besar. Oke. Nah, kita punya saldo awal, berarti di sini ada opening balance. Ya, opening balance. Buku besar untuk akumulasi penyusutan di sini tampak adalah kita sama-sama tinjau adalah 120.000.
Sorry. Oke, nah ini ya. Oke, 120.000. Saya pindah dulu sini, 120.000. Nah, karena peristiwa transaksi yang D, kalau kita melihat dari jurnal itu ada mesin yang kita buang, berarti accumulated akan didebitkan, namanya disposal aja ya, 30.000. Tetapi kita memiliki closing balance 105. Maka kita dapat menjelaskan terjadi depreciation expense berapa? Berarti kita jumlahkan dulu. Oke, maka ini akan sama dengan ini. Sedangkan angka ini adalah ini kurang ini. 15.000 ya. Itu menjelaskan bagaimana kita memasukkan angka depreciation mesin 15.000. Nah, depresiasi kenapa kita kurangkan? Karena dia bagian dari operating expense, tetapi yang mana dia tidak mengeluarkan uang lagi. Uangnya sudah dikeluarkan pada saat investasi di awal. Ini hanya penyebaran biaya atas pemakaian aset. Maka kita akui depresiasi. Depresiasi mempengaruhi operating expense, yaitu menambah operating expense. Nah, karena sifatnya tadi non-cash expense, maka saya akan mengurangi dari 116 ini. Ya, tidak ikut dia. Kalau bad debt expense juga sama. Ini pada saat kita membuat cadangan piutang. Ya, cadangan piutang itu bermulai dari allowance for doubtful account atau doubtful debt, gitu ya. Nah, di mana angka awalnya adalah, kalau kita lihat di sini dia punya opening balance sebenarnya. Opening balance-nya adalah senilai untuk allowance adalah 1.100. Oke, kemudian ada penghapusan ya, penghapusan di mana ini adalah penghapusannya uncollectible itu dari informasi yang tadi D ya, informasi H. Oke, itu ada 200. Sorry, saya ke skip lagi. Oke, 200. Karena ke skip saya harus cari dulu nih. Oke, 200 ya. Kita punya closing balance. Closing balance-nya kalau kita lihat ada sebesar 1.500. Maka di sini kenapa bisa angkanya seperti itu? Berarti ada penambahan bad debt expense yang dibuat pada saat jurnal penyesuaian bad debt pada allowance gitu ya. Nah, ini angkanya kita masukkan. Maka ini adalah ini kurang ini. Oke, bad debt-nya 600 ya. Tahapan ini sama. Dapatlah 600. Bad debt tadi tidak keluar uang, maka kita kembalikan di sini dengan mengurangi dari nilai ini. Kemudian kita lihat prepayment. Prepayment dalam hal ini ada prepayment, itu ada kenaikan 400. Artinya ada uang yang dibayarkan lebih sebesar 400 ya, walaupun belum dibebankan karena prepaidnya naik, belum menjadi beban. Berarti biasanya jurnalnya ada prepaid pada cash ya. Tidak masuk ke operating expense, tetapi sebenarnya sudah keluar uang yang akan nanti beda waktu, yaitu di periode akan depan akan menjadi beban. Nah, makanya unsurnya harus ditambahkan. Karena belum tercapture dalam operating expense, kan belum jadi beban dia ya. Tetapi sudah keluar uang karena ingat topik kita adalah cash flow ya. Masukkan di sini, kemudian ada accrued payable. Accrued payable salah satunya adalah accrued expense payable, terjadi penurunan. Kalau terjadi penurunan ada pembayaran atas accrued payable ini. Ya, sudah terjadi pembayaran di sini atas hutang. Ya, berarti keluar uang ya. Kita lihat di sini 1.200. Nah, bagaimana kalau prepayment-nya tadi decrease? Nah, maka harus dikurangi. Accrued-nya juga sama. Kalau accrued-nya meningkat berarti ada pembebanan yang belum keluar uang, maka haruslah dikurang di sini karena tidak masuk dalam operating expense ya. Maka dapatlah yang namanya cash operating expense. Operating expense yang benar-benar keluar uang adalah 102. Kita masukkan di sini adalah 102.
Uang yang dibayarkan untuk bunga sekarang. Untuk bunga kita cek di sini interest. Interest itu punya opening balance-nya 750 ya. 750 interest payable dan kemudian juga tetap ada 750. Nah, maka di sini angkanya kita lihat dan current interest expense 3.000 dapat dari mana nih? Kalau kita tinjau di sini interest expense adalah 2.500. Kenapa saya sebutkan 3.000? Karena kita harus lihat ada penurunan bonds payable sebesar 500. Bonds payable yang turun 500 ini akan mengurangi nilai interest expense. Karena kalau mempelajari topik bonds itu sendiri, ketika kita mengamortisasi nilai bonds ya, maka akan mendebitkan premium on bonds payable atau mendebitkan bonds payable-nya ya, dan kemudian mengkreditkan interest expense. Jadi interest expense yang disajikan di sini sudah include pengurangan dari premium. Maka dikembalikan posisinya ya, ditambahkan jadi 3.000 di sini. Maka payment-nya adalah 3.000, kita masukkan ke sini. Dan yang terakhir adalah tax expense. Tax expense kalau kita lihat di sini beban hutang pajak di mana awalnya kita lihat ada berapa? Ada 1.300, akhirnya 2.100 dengan adanya pembayaran pajak 1.800. Bukan pembayaran, pembebanan, sorry. Pembebanan pajak 1.800. Dengan tahapan yang sama, kita bisa mengisi berapa pajak yang dibayarkan, yaitu 1.000. Ingat topiknya cash flow, melihat berapa uang kas yang telah diterima atau dikeluarkan ya. Itu agak berbeda dengan konsep income statement. Makanya kita harus bedakan, di dalam income statement kita menggunakan accrual basis ya. Nah, di sini adalah 1.000, totalnya keseluruhan 593.000 dikurangi 526.000, maka cash provided by operating activities adalah 67.000 atau 67 juta ya kalau kita buat dalam ribuan. Nah, dalam kegiatan investasi di sini ada penjualan atas investasi 875. Benar gak sih? Kita lihat itu berdasarkan informasi atau keterangan dari F. Yang F itu mengatakan investasi dijual 800. Nah, kenapa di sini adalah 875? Karena 800 tersebut kita lihat dalam laba rugi kita memperoleh keuntungan 75. Jadi kalau ada investasi 800 yang dijual dengan keuntungan 75, maka adalah 875 ya. Penjualan nilai mesin. Penjualan mesin di sini kita lihat adalah sebuah mesin yang harga perolehan 70 juta dengan akumulasi 30 juta ditarik dari pemakaian dan dijual secara tunai. Berarti di sini nilai buku dari mesin, karena mesin lama 70, kemudian akumulasinya 40, maka akan ada nilai mesin. Nah, nilai mesin itu sendiri adalah nilai bukunya 40 juta. Tetapi karena dijual dengan kondisi rugi 1.500 atau 1.500.000, maka penjualan mesin menjadi 38.500.000. Nah, inilah angkanya dipengaruhi oleh informasi yang D. Ya, informasi. Berarti informasi D. Nah, ada pembelian mesin, kita lihat di sini. Nah, pembelian mesin angka 25 juta ini ya, pembelian mesin. Kita lihat di sini, dibeli tambahan mesin baru 65 juta, dibayar tunai 25 dan sisanya dengan menerbitkan saham biasa. Berarti pada saat pembelian mesin, kita hanya mengambil berapa kas yang dibayarkan untuk pembelian mesin. Dalam hal ini, kita tidak mengeluarkan uang lebih dari 25 juta karena selebihnya adalah dengan penerbitan saham. Maka nilai uang yang dikeluarkan untuk pembelian mesin adalah senilai 25 juta dimasukkan. Maka setelah itu di summary menjadi cash provided by investing activities. Oke. Continue ke financing activities, kita bisa mensummary adanya penerbitan saham biasa 2.600.000 dari mana nih? Itu adalah dari informasi yang E juga. Kita lihat di informasi yang yang C, sorry. Diterbitkan secara tunai 2.200 lembar saham biasa dengan harga 2.600.000. Berarti mendapatkan uang 2.600.000 dengan menerbitkan 2.200 lembar saham di informasi yang C. Oke. Nah, kita udah bisa capture dari situ ya. Nah, kemudian purchase of treasury stock. Kita lihat di sini pembelian saham biasa. Informasi yang B, terjadi pembelian saham treasury, yaitu senilai 4.000 per lembar dikali 1.000 lembar.
Nah, bagaimana kita mengetahui berapa uang yang dibayarkan untuk dividen? Nah, di sini ada dividen, yaitu informasi yang G. Informasi G sudah memberitahukan terkait dengan dividen. Kita lihat di sini bagaimana kita bisa mengembangkan angka dividen itu berapa. Kita lihat dari laporan retained earning statement, di mana awalnya adalah 36.150. Retained earning statement 36.150, kemudian menjadi 94.200. Tentunya retained earning ini dipengaruhi oleh net income dan dividen. Net income kita 58.275 dan dividennya kita akan tahu nilainya 225. Karena retained earning akhirnya sudah diketahui ya. Jadi ini adalah unsur yang kita cari, Oke. Unsur yang kita cari ada di situ, maka kita ini aja. Oke. 225 itu dari sana, ya. Ini akan saya masukkan ke sini. Nah, itu adalah cash used by financing activities. Setelah dijumlahkan, berarti di sini adalah negatif ya. Ya. Oke, kemudian sebagai summary ada increasing in cash 79.750. Maka kita bisa menjelaskan berapa perubahan nilai kas dari 43.000 menjadi 122.750. Nah, itulah fungsi laporan arus kas kan di sini. Menjelaskan terjadinya perubahan nilai kas dan mengelompokkannya di dalam 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, di sini ada aktivitas pendanaan. Nah, kalau kita sudah membahas tadi dengan metodenya adalah metode direct method, kita bisa juga membahas dengan metode indirectnya, ya. Dengan metode indirectnya, saya ambil parsial aja pada operating activities. Kenapa? Karena investing dan financing pasti sama, ya. Di sini di dalam operating activities kita lihat ketika kita mengadjust net income after tax. Kalau kita lihat di sini net income after tax ada 58.275. Kita mau melakukan adjustment, maka judulnya ada adjustment net income to net cash. Nah, beberapa poin. Nah, saya sudah kelompokkan. Poin yang pertama adalah kita melakukan adjustment terhadap non cash transaction ya, non cash transaction di sini. Yang pertama adalah kita membahas terkait dengan non cash transaction yang saya gambar warna kuning. Pertama, kalau tadi ada gain itu menambah, maka sifatnya dikurangi kembali. Karena apa? Karena gain ini akan dikalkulasi itu berdasarkan cash flow masuk ke investing activities. Jadi gain ini tidak diakui lagi, jadi akan masuk kepada nilai kas yang diterima pada saat kita menjual investasi yang 875 tadi ya. Maka angka gain yang tadi sudah menambah menjadi income sekarang mengurangi, angka loss yang tadi yang mengurangi kita tambahkan, dan ada depresiasi yang tadi 15.000 yang tadinya adalah non cash transaction kita kembalikan karena dia mengurangi laba, maka kita kembalikan dengan menambah. Bad debt expense juga yang tadinya nih sini ya sudah tadi kita masukkan di operating expense dan akhirnya mengurangi laba, kita tambahkan kembali. Dan premium juga sama ya, premium tadi mempengaruhi expense. Nah, tentunya yang tadinya sudah menambah karena expense-nya tadi dikurangi, jadi menambah labanya, kita kurangin di sini ya. Jadi kebalikannya di situ ya, memang perlu memahami pelan-pelan untuk transaksi-transaksi seperti ini. Kemudian kita lihat, kita akan mengadjust ini sudah selesai, kita akan adjust transaksi yang terkait dengan current asset. Nah, jadi current asset itu ada ini. Current asset, jadi current asset. Oke. Kalau current asset ketika dia meningkat maka kita mengurangi, kalau dia menurun kita tambah. Kenapa? Karena peningkatan current asset salah satu contoh ini kita tidak bisa jelaskan secara satu persatu di sini ya. Kita ambil satu contoh, misalnya account receivable terjadi peningkatan. Berarti artinya apa? Terjadi penjualan namun belum dilakukan pembayaran. Penjualan yang meningkat karena belum adanya pembayaran, maka otomatis
penjualan meningkat, belum ada pembayaran, otomatis belum terima uang. Nah, oleh karena itu, net income yang ada tadi memang bagus, tetapi belum terima uang loh. Maka ketika dikembalikan kepada net cash, adjustment net income to net cash, maka harus dikurangi. Kenapa? Karena peningkatan AR sebenarnya belum terjadi penerimaan uang. Oke? Nah, untuk memahami transaksi ini lebih spesifik, boleh dibaca dari buku Mahir Akuntansi seri pendalaman. Itu spesifik banget dibahas tentang laporan arus kas. Jadi kalau memang mau menguasai laporan arus kas dengan cukup katam, ya baca dari Mahir Akuntansi seri pendalaman. Nah, kemudian ada yang mengadjust current liability. Jadi kuncinya sih adjustment ini hanya adjustment terkait dengan non-cash transaction, current asset, current liability. Nah, di dalam current liability yang kita perlu perhatikan adalah peningkatan daripada current liability akan menambah dan penurunannya akan berkurang. Ya. Menambah kenapa? Ketika account payable meningkat, contohnya ya, account payable meningkat, berarti hutang bertambah. Ketika hutang bertambah, sebenarnya pada saat pembelian belum dilakukan pembayaran. Nah, di mana pembelian itu otomatis akan mempengaruhi laba kotor kan dari COGS. Nah, disitulah ketika terjadi peningkatan terhadap hutang usaha, maka harus dikembalikan kepada net cash-nya ditambah. Oke. Nah, ketika kita sudah mensummary ini, kita akan dapat nilainya adalah 67 juta. Ya, sama seperti di atas, cuma beda step-nya. Ya. Nah, kedua metode ini sangat membantu akuntan dalam memberikan penjelasan terkait dengan perubahan nilai kas. Namun di PSAK 2 lebih menjelaskan bahwa metode direct lebih disarankan. Ya, kenapa? Ya alasannya karena tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, kalau kita sedikit membuat summary ketika kita bicara yang namanya operating activities, yang kita harus simak adalah tetap dari income statement, kemudian financial position, namun lebih fokus kepada current asset, current liability. Sedangkan ketika kita bicara investing activities, tentunya tetap kita tidak boleh meninggalkan yang namanya income statement ya, karena kita mau tahu berapa ada laba atau rugi gitu ya. Dari transaksi kita bisa lihat dari sana. Berarti income statement tetap kita lihat, kemudian kita harus memperhatikan financial position terutama pada investment dan non-current asset. Jangan lupa membaca additional information. Karena banyak banget additional information di sini yang terkait dengan investing, termasuk juga di financing activities. Lihat dari income statement, financial position, ya terkait dengan long term liability dan ekuitas. Kemudian additional information juga. Ya, mungkin kalau di operating activities tetap ya kita harus baca. Boleh kita tambahkan. Ya, tetap harus memperhatikan additional information. Kalau kita lihat dari ketiganya, ternyata segmen ketika financial position itulah yang berbeda. Nah, jadi segmen ini yang sebenarnya membedakan ya ketiganya. Informasi itu Anda peroleh dari mana? Oke, sekian pembahasan terkait laporan arus kas. Silakan berdiskusi di dalam komen. Jangan lupa kalau informasi ini bermanfaat, berikan like dan subscribe channel saya. Jadi Anda tidak akan tertinggal kalau menyalakan lonceng untuk update-update terkait dengan update di video YouTube saya ini ya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa membaca buku Mahir Akuntansi.